Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifansyah dan juga saya dari Universitas Muhammadiyah Jember Teknik Informatika NIM 19106510062. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang siapakah itu Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah dikenal juga sebagai Avicenna. Di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Sekarang yang ada di Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tibb, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina lahir pada 980 di Afsiyana, daerah dekat Bukhara. Sekarang menjadi wilayah Uzbekistan dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia, yang sekarang menjadi Iran. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak di antaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. George Sarton menyebut Ibnu Sina seorang ilmuwan yang paling terkenal pada Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat dan waktu. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Penyembuhan dan Kanun Kedokteran, Al-Qanun fi at-Tibb. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis aktif lahir di zaman keemasan peradaban Islam. Pada zaman tersebut, ilmuwan-ilmuwan Muslim yang banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Teks Yunani dari zaman Plato sesudahnya hingga zaman Aristoteles. Secara intensif banyak diterjemahkan dan dikembangkan lebih maju oleh para ilmuwan Islam. Pengembangan ini terutama dilakukan oleh perguruan yang didirikan oleh Al-Kindi. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa ini meliputi matematika, astronomi, aljabar, trigonometri, dan ilmu pengobatan. Kehidupan awal Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada 980 Masehi di Afsana, sebuah desa dekat Bukhara di ibukota Sumania. Ibunya bernama Setareh dan ayahnya Abdullah, memiliki seorang adik bernama Mahmud. Berikut sejumlah teori yang diusulkan mengenai madhab pemikiran dalam Islam Ibnu Sina. Yang pertama, sejarawan abad pertengahan Zahir al-Din al-Baiki menganggap Ibnu Sina menjadi pengikut Ikhwan al-Safa. Di sisi lain, Dimitri Gustas bersama dengan Aisyah Khan dan Jules G. Jensens menunjukkan bahwa Avicenna adalah Sunni Hanafi. Namun pada abad ke-14, Syiah Faqih Nurullah Sustari membuat Said Hussein Nasir menyatakan bahwa ia kemungkinan besar adalah bermadhab 12 Syiah. Sebaliknya, Syaraf Qosarani mengutip penolakan undangan dari Gubernur Sunni Sultan Muhammad Ghazanavi oleh Ibnu Sina di istananya, dan percaya bahwa Ibnu Sina adalah Ismaili. Perbedaan pendapat serupa ada pada latar belakang keluarga Avicenna. Sedangkan beberapa penulis menganggap mereka Sunni, beberapa lagi menganggap bahwa dia adalah Syiah. Menurut autobiografinya, Ibnu Sina sudah menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Dan juga ia belajar tentang aritmatika India dari pedagang sayur India Mahmud Masahi. Dia belajar tentang fikih di bawah Sani Hanafi sarjana Ismail al-Zahid, dan juga belajar tentang teori metafisika Aristoteles. Dan di tahun berikutnya dia juga belajar tentang filsafat. Beliau beralih ke pengobatan pada usia 16 tahun dan tidak hanya belajar tentang teori kedokteran, tetapi juga menemukan metode baru untuk pengobatan. Beliau memperoleh status
sebagai dokter yang berkualitas pada usia 18 tahun dan menemukan bahwa kedokteran adalah ilmu yang sulit atau berduri seperti matematika dan metafisika. Sehingga saya segera membuat kemajuan besar. Saya menjadi dokter yang sangat baik dan merawat pasien menggunakan obat yang disetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Aditya, NIM 1910651900. Saya akan melanjutkan materi tentang masa dewasa Ibnu Sina. Janji pertama Ibnu Sina adalah bahwa Emir Nuh II yang berutang padanya pemulihan dari penyakit berbahaya. Ibnu Sina berhasil mendapatkan akses ke dalam perpustakaan kerajaan Samaniyah. Tetapi Ibnu Sina difitnah telah membakar dan menyimpan semua ilmu pengetahuannya hanya untuk dirinya sendiri. Ia juga meluangkan waktu untuk membantu ayahnya, serta meluangkan waktu untuk menulis beberapa karya yang paling awal ia terbitkan. Setelah itu, di dekat Laut Kaspia, yaitu di Gorgon, Ibnu Sina bertemu dengan kawannya yang membeli sebuah rumah di dekat rumahnya sendiri, di mana Ibnu Sina belajar logika dan astronomi. Beberapa risalah Ibnu Sina ditulis untuk pelindung ini, dan permulaan dari buku Canon of Medicine juga ditulis saat menetap di Hyrcania. Ibnu Sina kemudian menetap di Rey, di sekitaran Teheran modern, kota asal Razes mana Abdullah, putra dari Buwai Emirat terakhir. Ia adalah penguasa nominal di bawah kabupaten ibunya. Setiap malam, ekstrak dari setiap karya-karyanya dijelaskan kepada murid-muridnya. Pada kematian Emir, Ibnu Sina berhenti menjadi wasir dan bersembunyi di kediaman seorang apoteker. Sementara itu, ia telah menulis untuk Abu Ja'far. Praktek kota dinamis Isfahan menawarkan jasanya. Ketika badai berlalu, Ibnu Sina kembali dengan Emir ke Hamadan dan dilakukan pada tenaga kerja sastra. Kemudian ditemani oleh saudara-saudara, murid favorit dan dua budak, Ibnu Sina melarikan diri dari kota menggunakan gaun bernuansa sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Ibnu Sina, tentang sisa hidup. Sisa 10 atau 12 tahun hidup Ibnu Sina ini dihabiskan dalam pelayanan dari Kakuyut penguasa Muhammad bin Rustam Doham Sinar, yang ia didampingi sebagai dokter, sastra, dan penasihat ilmiah. Selama tahun ini, ia mulai belajar hal-hal sastra dan filologi. Sebuah kolik parah yang menangkap dia di barisan tentara terhadap Hamdan diperiksa oleh obat sehingga kekerasan yang Ibnu Sina nyaris tak bisa berdiri. Pada kesempatan yang sama, penyakit itu kembali. Pada penyesalan ranjang kematian menangkapnya, ia diberikan barang pada orang miskin, dipulihkan keuntungan yang tidak adil, membebaskan budak, dan membaca Al-Quran setiap 3 hari sampai kematiannya. Ia meninggal pada Juni 1037 pada tahun ke-58 dalam bulan Ramadan dan dimakamkan di Hamdan, Iran. Dan yang seterusnya ini adalah filsafat. Filsafat Ibnu Sina menulis secara ekstensif pada filsafat Islam awal, terutama mata pelajaran logika, etika, dan metafisika, termasuk risalah bernama Logika dan Metafisika. Sebagian dari karyanya ditulis dalam bahasa Arab. Signifikasi linguistik bahkan sampai hari ini adalah beberapa buku yang ia tulis dalam bahasa Persia hampir murni. Buku tentang penyembuhan menjadi tersedia di Eropa dalam terjemahan Latin Persia berupa puluhan tahun setelah komposisi, dengan judul Sufficientia. Dan beberapa penulis telah mengidentifikasi Latin Avicenna sebagai berkembang untuk beberapa waktu, sejalan dengan lebih berpengaruh Latin Averroes, tetapi ditekan untuk Dekret Paris dari 1210 dan 1215. Psikologi
Dan teori pengetahuan Avicenna dipengaruhi William dari Uskup Paris de Albert Magnus, sementara metafisika berdampak pada pemikiran Thomas Aquinas. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ravi Budi Handika, NIM 1910651057, dan mempresentasikan tentang eksperimen pikiran Ibnu. Waktu Ibnu Sina dipenjara di Kastil Fadajan dekat Hamadan, Ibnu Sina menulis buku yang terkenal yaitu Mengembang Man atau Benar Jatuh Man. Cobaan berpikir untuk menunjukkan manusia kesadaran diri dan kekukuhan dan tidak material jiwa. Ibnu Sina percayanya Mengembang Man pikiran menunjukkan bahwa jiwa adalah substansi dan mengklaim manusia tidak dapat melakukan kesadaran mereka sendiri bahkan dalam situasi yang mencegah semua input data sensorik. Pikiran percobaan kepada pembacanya untuk membayangkan diri mereka diciptakan sekaligus sementara ditangguhkan di udara, terisolasi dari semua sensasi, dan mencakup tidak ada kontak sensorik bahkan dengan tubuh mereka sendiri. Dia berargumen bahwa dalam skenario ini, kita masih akan memiliki kesadaran diri karena dapat dibayangkan bahwa seseorang ditangguhkan sementara udara terputus dari pengalaman rasa, masih akan mampu menentukan eksistensi sendiri, dan pemikiran percobaan untuk kesimpulan bahwa jiwa adalah kesempurnaan, independen dari tubuh dan immaterial zat. Reconceivability ini Mengembang menunjukkan bahwa jiwa dianggap intelektual, yang mencakup keterpisahan jiwa dari tubuh. Avicenna disebut kecerdasan manusia hidup, terutama intelek aktif, yang ia percaya untuk menjadi hipotesis yang melaluinya Tuhan berkomunikasi kebenaran pada pikiran manusia dan menanamkan ketertiban dan kejelasan dengan alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karya Ibnu Sina. Jumlah karya yang ditulis Ibnu Sina diberikan dari antara 100 sampai 252 judul. Kualitas karyanya begitu luar biasa dan keterlibatan peran, mengajar, dan politik menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa. Beberapa karyanya sangat terkenal di antara lain yaitu pertama, Canon Vitae atau Canon of Medicine. Terjemahan bebasnya adalah aturan pengobatan. Yang kedua adalah Asy-Syifa, terdiri dari 8 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu. Yang keempat ada Najat. Yang kelima Mantiq al-Masyriqin atau Logika Timur. Selain karya filsafatnya tersebut, Ibnu Sina meninggalkan sejumlah esai dan syair. Beberapa esai yang terkenal adalah yang pertama Hai Ibnu Yakzan, yang kedua Risalah Ad-Dair, yang ketiga Risalah Fisir Al-Qadar, yang keempat Risalah Fil Al-Is, yang kelima Tahsil As-Sa'adah. Selanjutnya yaitu puisi terpentingnya Ibnu Sina, yaitu yang pertama Al-Urjuzah Fit Atif, yang kedua Al-Qasidah Al-Muzdawiyah, yang terakhir Al-Qasidah Al-Ainiyah. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.